Cara pembagian hasil minyak dalam sulingan gabungan. Di sini ada kolom. Nah, jadi kita tidak bisa berpatokan dengan berapa karung yang kita suling, berapa kilo hasil minyaknya, itu tidak menentu teman-teman ya. Jadi di sini kita tentukan dengan seberapa kering nilam itu dan seberapa banyak berat kilogramnya dalam satu kali menyulingnya teman. Di sini ada kolom yang saya buat. Yang pertama itu nomor, kedua tanggal, ketiga nama pemilik, yang keempat itu ada kilogram bahan baku, terus ada jumlah karung, ada jam mulai dan jam selesai, jadi pendapatan kilogram kotor, ada kolom berat kotoran atau berat jerigen, tempat yang kita pakai tempat wadah minyak, terus ada kilogram bersih. Nah di situ bersihnya pendapatan kita berapa kilo dan berapa on bersihnya. Terus setelah itu ada kolom rendemen, jadi kita ambil persentase rendemennya berapa persen dari nilam yang kita suling. Nah di situ nampak catatan hasil rendemen. Nah, terus nama operator, baru harga. Jadi untuk masalah harga kita tidak bisa tentukan karena harga itu suatu waktu akan berubah dan pasti akan berubah. Jadi di sini yang terpenting kita perhatikan di sini adalah jumlah kilogram bahan baku ya teman-teman ya. Jumlah kilogram bahan baku, kita tidak bisa berpatokan dengan berapa banyak karung yang terpakai. Jadi kita lebih fokus kepada kilogram. Jadi mungkin bisa sedikit saya bacakan di sini. Untuk yang pertama ini ada tanggalnya juga berbeda-beda. Ini ada tanggal 19 bulan 1. Mungkin teman-teman ada yang bertanya kenapa ini ada 4 tanggal 19 bulan 1 jadi bersamaan. Karena ini nilamnya tidak cukup untuk satu sulingan, untuk menghemat waktu dan tenaga dan biaya. Jadi di sini nilam digabung, jadi 4 orang digabung menjadi satu sulingan. Nah, yang pertama ada 138 kilo, ada yang 79 kilo, ada yang 44 kilo, ada yang 50 kilo. Jadi 4 orang ini digabung menjadi satu sulingan. Jadi bagaimana bisa didapatkan hasil dalam satu sulingan, karena di sini berbeda-beda. Nah di sini sedikit saya jelaskan sekarang karena kita berpatokan dengan rendemen ya. Jadi berapapun hasilnya itu kita bagi dengan keseluruhan barang yang kita suling. Nah kita bagi, misalkan di sini kita dapat 7,9 kilo ya, 7,9 kilo. Untuk yang pertama di sini kita bagi 311 karena jumlah semua 4 orang itu berjumlah 311 kilo. 311 kilo. Terus hasil yang kita dapatkan, hasil semua, artinya total hasil yang kita dapatkan 7,9. Jadi dibagi 311 kilo terus dikalikan 138. Ini untuk kolom yang pertama. Nah, 138. Jadi hasil akhirnya adalah 3,5 kg. Jadi yang punya 138 itu menghasilkan minyak 3,5 kg. Jadi untuk yang 79 kilo itu menghasilkan minyak 2,0. Jadi untuk yang 44 kilo
44 kilo itu menghasilkan minyak 1,1 kg. Nah, terus yang terakhir ini yang 50 kg nilam keringnya menghasilkan minyak 1,2 kg. Nah, itu hasil gabungan daripada 4 orang pemilik nilam yang menjadi satu kali penyulingan. Nah, jadi di sini sangat nampak sekali untuk rata-rata rendemen yang dihasilkan adalah 2,5%. Jadi untuk jam mulainya jam 10.00, selesai jam 23.00. Jadi sama semua karena satu kali melakukan proses penyulingan. Ya, untuk selanjutnya, nah ini yang 8 karung karena tergabung juga 2 orang di sini yang dibawanya kolom kosong. Ini 225 ditambah 110 berarti 135 kg. Nah, itu jumlah karungnya. Yang 225 8 karung, yang 110 itu adalah 4 karung. Nah, 4 karung itu menghasilkan minyak 10,1 kotor, 10,1 jadi 6,7 bersih ditambah 3,4 bersih. Nah, ini di sini punya jam juga sama. Nah, 10.00 mulai, jam 00 selesai. Nah, ini agak lambat selesainya teman-teman. Nah, biasanya 12 jam penyulingan sudah selesai, dan ini agak lambat yang nomor 6 dan 7. Nah, ini 2 orang juga dalam satu sulingan. Jadi untuk pendapatan bersih ya, karena nilamnya, jumlah kilogram nilamnya berbeda, jadi di sini juga pendapatan hasil minyaknya juga berbeda. Jadi yang 225 kilo 8 karung menghasilkan minyak 6,7 kg. Jadi untuk yang 110 yang 4 karung menghasilkan minyak 3,4 kg. Jadi di situ bisa kita hitung perbedaan jumlah kilogram dalam satu kali menyuling. Jadi untuk sulingan gabungan itu bisa kita dapatkan walaupun berbeda jumlah kilogram yang kita suling. Yang penting intinya kita saling percaya dan nilam usahakan sama-sama kering ya. Jadi supaya tidak ada hal-hal negatif yang tidak kita inginkan yang muncul. Jadi di awal kita harus menyepakati untuk gabungan ini. Jadi untuk masalah biaya jauh lebih murah karena ini yang pertama ini 4 orang yang menyuling dalam satu sulingan. Jadi yang jelas biaya semua dibagi persentase, bukan dibagi 4. Jadi kalau 2 orang ya tentunya dibagi persentase juga. Jadi tidak sama juga kita makan biaya, misalnya yang 138 ini dengan yang 44 kilo tentunya tidak sama memakan biaya. Jadi biaya sulingan, biaya kayu bakar, biaya operator itu kita tanggung bersama. Jadi yang sedikit nilamnya ya sedikit juga biayanya. Jadi itulah keuntungan kalau kita bisa berbagi dan menyuling bersama, bergabung. Itulah hasil dari gotong royong. Jadi tentunya setiap kegiatan yang kita lakukan secara bergotong royong itu akan memiliki hasil yang sedikit lebih baik daripada kita menyendiri.
Oke, mungkin sedikit dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan mari kita sama-sama belajar dan berbagi, selalu berbagi. Oke, terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Oke, dah.